Misalis jika diperkenankan, apakah boleh menunjukkan karya misalis yang berkaitan dengan skripsi? Boleh, boleh. Nih. Nah, jadi dulu saya apa namanya, Miss, punya niat pengen bikin skripsi, terus kan pengen R&D, Research and Development. Itu Iya. kan perlu bikin media. Saya putuskan ambil bikin buku cerita bergambar. Nah, kebetulan waktu itu uh, saya merasa loh, kayaknya saya nggak ini loh, apa namanya, fasilitasnya kurang, nggak punya, kan saya gambaran saya, oh bisa gambar itu langsung di komputer, di tab, yang langsung kayak gitu loh, Miss. Nah, tapi saya memiliki niat niat yang kuat, saya tetap pengen bikin buku gambar nih gimana pun keadaannya. Terus saya mulai apa namanya, gambar deh saya, yang penting saya mulai dulu gitu. Nah, ini salah satu gambaran-gambaran saya, Miss. Nah, ini tuh digambarnya manual, Miss, pakai pensil pensil warna, jadi pakai Faber Castell gitu loh, Miss. Kan saya belum Iya. punya yang komputer tab yang buat gambar-gambar gitu ya, jadi belum punya laptop, belum waktu itu. Jadi yang apa ya, yang support buat gambar. Nah, akhirnya saya gambar pakai pensil biasa, terus pakai apa namanya, pakai pensil warna yang Faber Castell ini jadi ketika belum jadi saya cuma gambar di kertas kayak gini. Nah, ini cerita saya nih, nih jadi ceritanya bersambung gitu, Miss. Nah, oke, okay. Lah ini ceritanya saya ambil dari kitab Usfuriyah. Nah, salah satu kitab klasik yang menerangkan tentang beberapa hikmah gitu loh deh, kayak cerita-cerita yang itu ada hikmahnya tentang, dan ini cerita tentang paus dan burung hijau. Nah, alhamdulillah nih. Ini. Nah, sebentar. Dan ini kan ini yang masih kasarannya ya, belum Iya. dijadikan buku. Nah, ini yang udah dijadikan buku cerita. Ini beberapa tim saya yang bantu saya apa namanya, merealisasikan buku ini. Ini ada kata pengantar. Jadi ada ceritanya, Miss. Paus dan burung hijau. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, kelihatan, nah, Miss. kelihatan ya. Ini. Ini ada panduan untuk orang tua. Terus selalu ini. Nah, dari gambar yang kayak tadi tuh, Miss, kemudian di-scan, diproses jadi buku. Nah, Oh. dikisahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan burung hijau yang bertempat di angkasa. Di atas punggung dan di bawah perutnya terdapat sebilah tombak. Nah, intinya cerita ini menerangkan tentang burung hijau. Ini si burung hijau ini yang dikaruniai Allah itu punya dua tombak gitu. Dua tombak di badannya. Nah, suatu hari nah, ada ikan paus yang suka memakan ikan-ikan kecil. Nah, ini ikan paus pemangsa ya, Miss ya. Nah, aduh gigiku sakit. Nah, ini kesakitan giginya karena dia terus apa? Suatu hari paus merasa kesakitan. Ternyata ada daging ikan yang menyelip di gigi paus. Nah, paus kan nggak bisa kayak kita ya, teman-teman, ngambil apa namanya, daging yang menyangkut di gigi ya. Nah, terus, nah dia bertemulah dengan burung hijau. Ah, sakit. Karena merasa kesakitan, paus keluar ke permukaan laut dan terus membuka mulutnya. Terus buka, nggak kayak gitu ya, itu macan ya. Membuka mulutnya gini. Nah, terus Assalamualaikum. Kamu kenapa, Bos? Waalaikumsalam. Daging ikan yang menyelip di gigiku rasanya sakit. Nah, gitu nah. Akhirnya tadi burung hijaunya menolong si paus ini. Bolehkah aku masuk ke dalam mulutmu? Aku akan mengeluarkan daging itu. Dengan senang hati. Wah, ternyata dua tombak yang dimiliki burung hijau dapat digunakan untuk mengambil daging yang terselip di gigi paus. Lalu burung pun memakan sisa daging itu sampai habis. Akhirnya dimakan sama burung hijaunya. Nah, wih, terima kasih. Alhamdulillah, paus. Perutku sudah terasa kenyang sekarang. Terima kasih ya. Terima kasih juga burung hijau. Engkau telah membantuku. Sekarang gigiku sudah tidak sakit lagi. Nah,
Nih, si paus merasa senang karena burung hijau telah membantunya. Begitu juga dengan burung hijau karena sekarang dia sudah pulang dengan perut yang kenyang. Nah, kini burung hijau dan paus menjadi sahabat. Mereka saling membantu satu sama lain. Nah, setelah puas bermain bersama, tak terasa hari sudah sore. Paus dan burung hijau pun memutuskan untuk pulang. Kisahnya singkat sih, Miss, tapi kalau misalnya bisa dibacakan dengan baik, tentu bisa menghibur anak-anak. Terus di sini ada pesan, lalu amanah cerita gitu. Nah, ini yang menarik dari apa, Miss? Yang menarik dari buku ini adalah, nah, buku ini kan diambil ceritanya dari kitab Usfuria. Usfuria itu kan kitab kuning gitu ya, Miss ya. Nah, tentu saja anak-anak kecil belum bisa dong kalau langsung diajari kitab kuning, utawi iki iku dan sebagainya. Makanya gambarnya itu divisualisasikan, ceritanya divisualisasikan, dibuat menjadi sebuah buku. Nah, jadi ini kitabnya karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, adalah seorang ulama yang lahir di Damaskus, lalu dia pindah ke Mesir. Nah, beliau itu wafatnya 1103 Hijriah atau 1692 Masehi. Gimana cerita yang sudah ditulis dari tahun 1692 Masehi bisa tetap relevan diceritakan pada anak-anak usia dini di sekarang, di 2021 gitu. Jadi ini salah satu, orang tua saya itu dulu pengen banget saya ambil jurusan dakwah biar bisa berdakwah gitu, biar bisa bersyiar. Nah, tapi saya pengen ngambil yang seni, yang bisa gambar-gambar. Nah, saya pernah juga daftar di UN-nya itu nggak masuk. Terus akhirnya saya karena orang tua saya pengen saya tetap di UIN, akhirnya saya ambil yang ada gambar-gambarnya. Saya berpikir kalau di PAUD itu pasti ada gambar-gambarnya. Ya, alhamdulillah ini bisa menjadi jalan di mana saya mulai menemukan kepercayaan diri untuk terus berkarya. Gitu, Miss. Sedikit cerita saya. Oke. Keren, Miss. Kami tunggu terbitnya ya. Amin, doanya ya, Miss ya. Semoga UAM Official bisa membantu pemasarannya. Amin, terima kasih. Terima kasih. Ya gitu. Berarti sebegitu hebatnya jurusan PAUD sehingga mencetak Miss yang sangat kreatif, inovatif, dan mampu berdakwah dengan karya. Jadi bagi teman-teman, jangan takut dengan jurusan apa yang sudah dipilih, karena ketika kamu menjalaninya dengan maksimal, maka akan seperti Miss Salisunisa. Iya, yang perlu digarisbawahi di sini, kita harus yakin setiap dari kita adalah kapten, adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi nggak masalah kamu di jurusan apa, kamu belajar di mana, apa alma matermu, tapi bagaimana kamu berproses dan terus belajar. Karena hidup adalah proses belajar, jadi jangan pernah berhenti belajar, dan jangan membiarkan orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang memandangmu itu mematahkan semangatmu. Kita harus punya keyakinan untuk kita bisa membuktikan dimanapun kita bisa bermanfaat. Itu sih, Miss, yang terpenting. Jadi ketika dulu saya maba, saya sempat digituin, ya seperti awal pembahasan kita tadi, stereotip orang-orang, pandangan orang-orang tentang jurusan PAUD itu sesuatu yang kurang menarik, sesuatu yang seharusnya kamu nggak beruntung di situ. Tapi saya punya tekad di mana saya tetap bisa berkembang dan berproses di jurusan ini. Gitu. Begitu juga buat teman-teman yang masih berproses, masih kuliah, jurusan apapun kalian harus terus berproses, terus belajar. Pokoknya jangan dengerin orang-orang yang mencoba mematahkan mimpi-mimpi kalian. Gitu, Miss. Baik, Miss Nisa. Terima kasih, Miss Salisunisa. Oke, sama-sama. Atau ada lagi yang mau disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan, saya mengapresiasi program ini, Miss. Jadi sukses selalu untuk UAM Official. Semoga kedepannya bisa terus menginspirasi banyak orang, bisa menjadi wadah, bisa menjadi mediator untuk orang-orang yang galau jurusan, bingung mau ambil jurusan apa. Harusnya kegalauan ini tuh dicari jalan keluarnya, jangan terus dieluh-eluhkan. Siapa tahu dari diskusi-diskusi ini muncullah inspirasi, muncullah semangat baru untuk terus menggapai cita-cita dari masing-masing teman-teman. Pasti punya cita-cita masing-masing. Kayak gitu, Miss. Jadi terus semangat, Miss.
dan tim. Terima kasih, Miss Miss Alma dan Alis. tim. Iya, sama-sama. Ya. Baik, ini saya tutup ya, Miss Alis. Ya, boleh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di UAM Official bersama Miss Alis Sunisa yang membahas tentang jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PAUD. Di sini Kak, saya selaku moderator ingin menyimpulkan bahwasanya kita selaku mahasiswa tidak boleh menyerah dengan jurusan apapun yang sudah dipilih. Dan kita bisa berkarya dengan banyak jalur seperti Miss Nisa, yaitu berdakwah melalui karya. Jadi bagi teman-teman pelajar, tidak perlu takut memilih jurusan PAUD karena kamu akan menjadi besar ketika menjalankannya dengan baik. Dan contohnya adalah Miss Salisunisa. Sekian dari kami, kisah kasih jurusan. Terima kasih untuk Miss Salisunisa. Mohon maaf karena Sama-sama. tadi ada gangguan juga. Dan mohon maaf juga karena sudah mau direpotkan sampai harus berganti akun. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.